Oke, jadi di sini kita akan membahas nih mengenai paradox Klein. Jadi, misalkan kita tinjau sebuah partikel yang memenuhi persamaan Klein-Gordon. Nah, partikel ini berada pada medan elektromagnet eksternal. Nah, partikel bermuatan itu akan berinteraksi dengan medan elektromagnet dengan momentum kanodiknya P mu itu menjadi E A mu. Dan juga kalau kita tahu bahwa momentum dalam mekanika kuantum itu adalah I habar parsial mu, itu kita ubah menjadi I habar parsial mu minus E A mu gitu ya, di mana A mu itu adalah potensial vektor 4. Dengan demikian, kalau kita bagi semuanya dengan I habar, kita akan dapatkan parsial mu sama dengan parsial mu menjadi parsial mu plus I E per habar A mu. Nah, ketika kita substitusikan ke persamaan Klein-Gordon pada medan elektromagnet, kita dapatkan parsial mu plus I E A mu per habar, parsial mu plus I E A mu per habar plus M kuadrat C pangkat 4 per habar kuadrat itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinjau vektor 4 rapat probabilitas, di mana J mu sama dengan I habar per 2M besi konjugat parsial mu besi minus besi parsial mu besi konjugat. Nah, kalau kita ubah nih parsial mu dalam medan elektromagnet itu menjadi seperti ini, gitu ya, karena terkopling minimal, di mana di sini konjugatnya itu mengubah tanda imajinernya. Kalau kita jabarkan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini dan kita notasikan seperti ini. Di I habar per 2M besi konjugat parsial mu kiri kanan besi plus 2I E A mu per habar besi konjugat besi, di mana kita definisikan A parsial mu kiri kanan B itu sama dengan A parsial mu B minus parsial mu A dikalikan B. Jadi kedua suku ini itu ditulis, dinotasikan dalam satu bentuk besi konjugat parsial mu kiri kanan besi. Nah, sekarang kita tinjau kalau misalkan si partikel itu berada pada potensial elektrostatik konstan. Jadi seperti potensial penghalang pada ketika kita membahas mengenai persamaan Schrödinger gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan si partikel berada pada potensial konstan dan partikel itu bergerak pada sumbu Z positif. Nah, potensialnya itu Vz itu kita tulis seperti ini. Jadi dia V0 pada Z lebih besar dari 0 dan 0 di Z kurang dari 0. Kita tinjau, kan ini ada dua daerah nih. Nah, daerah pertama kita bentuk bersamaan Klein-Gordon, yaitu d(D'Alembert kuadrat plus M kuadrat C pangkat 4 per habar kuadrat besi 1 sama dengan 0. Nah, solusi ini itu memiliki dua bentuk gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pandul. Seperti ketika kita menyelesaikan persamaan Schrödinger pada potensial tanggap. Jadi besi satunya itu sama dengan A E pangkat I PZ per habar AE I minus IET ditambah B E pangkat minus I PZ per habar E pangkat minus IET. Nah, selanjutnya kita hitung persamaan Klein-Gordon untuk daerah kedua. Jadi daerah kedua partikel berada pada medan potensial, sehingga momentumnya itu terkopling dengan potensialnya, sehingga kita akan dapatkan bentuk persamaan Klein-Gordon seperti ini, seperti yang sebelumnya gitu ya. Nah, di daerah ini hanya terdapat gelombang terus, sehingga fungsi gelombangnya kita miliki bentuk besi 2 sama dengan C E pangkat minus IET E I P aksen Z per habar. Nah, di mana E-nya itu adalah akar dari P dot P plus M kuadrat C pangkat 4 dan P aksennya itu adalah plus minus akar E minus E V kuadrat minus M kuadrat C pangkat 4 gitu ya, di mana di sini kalau kita gunakan kesetaraan energi momentum yang terkopling gitu, karena di dalam medan potensial itu pengaruh energi potensial dari elektrostatisnya akan mengubah nilai momentum dari partikelnya. Nah, kondisi ini akan dapat difaktorkan gitu ya, difaktorkan seperti ini. Nah,
nilai P aksen itu akan real jika memenuhi E minus EV0 lebih besar daripada MC kuadrat. Nah, kalau ini kita kuadratkan, itu kan di sini harus positif ketimbang di sini gitu ya, biar real. Nah, di sini itu kondisinya harus potensialnya lemah, karena kalau misalkan E-nya itu jauh lebih besar daripada EV0, ada potensial sedang gitu ya, ini akan bernilai kurang dari, atau E minus EV0 itu kurang dari minus MC, yaitu pada potensial kuat gitu ya. Biar nilai di sini itu bernilai real. Nah, apabila partikel berada pada potensial sedang yang memenuhi E minus EV0 kurang dari lebih besar dari minus MC kuadrat dan kurang dari MC kuadrat, maka P aksen itu akan bernilai imajiner. Dengan demikian, P aksennya itu adalah I dikalikan besar dari P aksen, modulusnya. Nah, sekarang kita tinjau kecepatan grup pada daerah kedua, yaitu V grup sama dengan partial E, partial P aksen. Nah, E-nya kita memiliki ekspresi sebelumnya gitu ya. Kalau kita turunkan terhadap momentum P aksen, itu kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, agar si gelombangnya itu bergerak ke kanan, karena di daerah kedua si gelombang yang ada itu hanyalah gelombang terus gitu ya. Artinya bergeraknya itu bergerak ke sumbu Z positif ke kanan. Artinya P aksen itu harus lebih besar dari 0 untuk E minus EV0 lebih besar dari 0, atau P aksen kurang dari 0 untuk E minus EV0 kurang dari 0. Jadi bergerak ke kanan itu tandanya kecepatan grupnya itu positif. Nah, sekarang kita hitung koefisien transmisi dan refleksi. Jadi kasus ini itu kan sama dengan kasus pada persamaan koordinat potensial tangga. Jadi kita langsung ambil aja nilai dari rapat probabilitas dan sifat-sifat antara koefisien normalisasinya. Nah, kalau misalkan lupa, silahkan dibuka lagi materi persamaan koordinat. Jadi J datang itu sama dengan H per K per M dikalikan modulus kuadrat dari koefisien normalisasi fungsi gelombang datangnya. Nah, H per K itu adalah momentum kan, jadi kita dapatkan bentuk seperti ini. Begitu pula J bandul itu adalah H per K per M modulus B kuadrat, kita akan dapatkan seperti ini. Begitu pula J terusnya. Nah, karena B itu adalah K minus K aksen per K plus K aksen A, maka kita akan dapatkan B dalam notasi P gitu ya. Itu pula C seperti ini, seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, si koefisien pandolnya, koefisien terus J pandolnya, kalau kita substitusikan ini, kita akan dapatkan bentuk seperti ini, kita dapatkan seperti ini. Begitu pula J terusnya. Nah, koefisien refleksi itu sama dengan J pandol per J datang. Kita akan dapatkan seperti ini, dan J terusnya itu kita akan dapatkan seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau untuk nilai momentum P itu kan seperti ini gitu ya, perumusan yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, pada kasus potensial lemah yaitu E minus EV0 lebih besar daripada MC kuadrat, maka P aksen itu akan bernilai real dan positif. Nah, koefisien refleksinya kalau kita substitusikan, karena dia bernilai real, maka P aksen konjugat itu sama dengan P aksennya. Jadi kita akan dapatkan bentuk seperti ini. R-nya itu kurang dari 1 dan juga koefisien transmisinya lebih besar daripada 0. Yang memenuhi R ditambah T itu sama dengan 1. Nah, dalam kasus ini proses yang terjadi itu adalah hamburan biasa pada potensial tangga. Jadi ini seperti pada potensial tangga di mana si energi dari partikelnya itu lebih besar daripada energi potensialnya. Jadi dia hanya akan terhambur. Nah, sekarang pada kasus potensial sedang, maka P aksennya itu akan bernilai imajiner. Sehingga kita akan dapatkan bentuk koefisien transmisinya seperti ini, dan koefisien refleksinya seperti ini, dan koefisien transmisinya 0.
di mana ini harus memenuhi R ditambah T sama dengan 1. Nah, dalam kasus ini yang terjadi itu adalah pemantulan total. Kasus ini itu seperti kasus pada potensial tangga ketika si energi partikelnya itu kurang dari energi potensialnya. Nah, di sini meskipun ada kasus terobosan kuantum, tapi ujung-ujungnya semuanya akan dibalikkan gitu ya, akan dipantulkan. Nah, ini kita udah dapatkan ya kedua nilai ini sebelumnya di video persamaan Schrödinger, dan meskipun di sini kita membahas kasus relativistik dengan persamaan Klein-Gordon, hasilnya itu juga ternyata sama saja. Nah, sekarang di sini ada kasus potensial tinggi, di mana V0 kurang dari minus mc kuadrat. Dan di sini nilai P aksen itu akan bernilai real dan negatif. Nah, jadi kalau kita substitusikan, koefisien refleksinya itu adalah P ditambah dengan modulus P aksen dibagi dengan P minus modulus P aksen kuadrat. Karena di sini P aksennya itu kan minus dari modulusnya gitu ya, minus dari besarnya, artinya tandanya itu dibalik. Kita akan dapatkan seperti ini. Nah, karena suku pembilangnya itu lebih besar daripada suku penyebutnya, maka koefisien refleksinya itu bernilai lebih besar daripada 1. Nah, begitu pula koefisien transmisinya pasti otomatis kurang dari 0 gitu ya, karena koefisien refleksinya lebih besar daripada 1 dan harus memenuhi R ditambah T sama dengan 1. Nah, dalam kasus ini, nilai koefisien refleksi lebih besar dari 1 dan koefisien transmisi kurang dari 0. Kalau kita menggunakan representasi J, rapat arus itu sebagai rapat arus probabilitas, maka kasus ini nggak masuk akal gitu ya, karena ya nggak mungkin kan probabilitas lebih besar daripada 1 atau probabilitas 0, kurang dari 0. Nah, dan ini kontradiktif terhadap hamburan partikel pada kasus non-relativistik. Jadi kalau kita menyelesaikan persamaan Schrödinger pada potensial tangga, kita nggak memiliki solusi seperti ini, karena dalam kasus non-relativistik memang kita nggak meninjau minus mc kuadratnya. Nah, keadaan ini disebut sebagai paradoks Klein, karena ya emang gimana coba koefisien refleksi lebih besar dari 1 kalau kita merepresentasikan koefisien refleksi itu adalah probabilitas partikel dipantulkan kembali gitu ya. Begitu pula yang koefisien transmisinya kurang dari 0. Nah, untuk menyelesaikan paradoks ini kita perlu gunakan representasi J itu sebagai rapat arus muatan gitu ya, seperti yang kita definisikan sebelumnya, karena J sebelumnya itu bisa bernilai negatif. Jadi kita nggak bisa menggunakan representasi rapat arus probabilitas. Nah, karena koefisien transmisi itu negatif, berarti akan ada muatan negatif yang bergerak ke kanan dong kan. Artinya gitu kan, koefisien transmisi itu kan kalau kita representasikan sebagai rapat muatan, koefisien transmisi itu kan menjadi banyaknya muatan yang bergerak ke kanan gitu ya. Karena koefisien transmisi itu adalah perbandingan antara rapat arus yang diteruskan dengan rapat arus yang datang. Atau ya dia perbandingannya gitu ya. Jadi akan ada muatan negatif yang bergerak ke kanan. Masalahnya muatan kita itu yang sebelumnya itu adalah muatan positif gitu ya. Terus muatan negatif ini dari mana? Jadi pada kasus potensial elektrostatik kuat itu pasti itu akan mengalami produksi pasangan partikel antipartikel. Jadi kita mencoba untuk menjelaskan kasus ini dengan mendefinisikan mungkin ada yang namanya antipartikel. Bisa jadi ada yang namanya antipartikel, di mana antipartikel itu akan memiliki muatan negatif dari muatan partikelnya gitu ya. Nah, ini nggak diselesaikan secara eksperimen. Ini kita hanya mencari solusi agar memenuhi atau agar bisa membongkar paradoks Klein itu gitu ya, karena ya alam semesta itu kan nggak mungkin membiarkan ada paradoks. Jadi kita menganggap ada yang namanya antipartikel. Nah, antipartikel yang bermuatan negatif itu akan tertarik dengan potensial listrik, sehingga akan mendahului muatan partikel yang positif gitu ya, karena
kita tahu bahwa potensial listrik itu apa? Potensial listrik itu ya selisih potensial di antara kedua titik gitu ya. Oke, si muatan negatif dia akan lebih tertarik gitu ya. Nah, karena muatan negatifnya itu akan lebih mendahului daripada muatan partikelnya, maka koefisien transmisinya itu akan bernilai negatif gitu ya. Nah, jadi kalau kita mendefinisikan ada yang namanya antipartikel, kita bisa menyelesaikan paradoks Klein ini. Tapi masalahnya apakah antipartikel itu benar-benar ada? Nah, untuk kasusnya itu ya harus dilakukan eksperimen, dan ternyata memang hasil eksperimennya itu ada gitu ya. Gitu.